Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah penelitian pendidikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saudara di samping saya siapa? Ali Akbar. Kemudian saya Rial Al-Ghifari. Kemudian Fani Utami. Saya sebagai pemateri utama akan menjelaskan tentang bagaimana urgensi penelitian dan kemudian bagaimana penelitian ini dibuat semenarik mungkin untuk membangun kepercayaan dalam ruang lingkup kita sebagai mahasiswa gitu, ruang lingkup dospem. Kemudian nah yang pertama saya akan membahas tentang urgensi penelitian. Menurut suatu tokoh yang bernama Kierkegaard, jadi penelitian itu adalah sebuah proses pengambilan data secara sistematik dan relevan guna memecahkan masalah. Tapi berbeda penjelasannya menurut KBBI. Saya jelaskan penelitian adalah sebuah proses atau sebuah kegiatan pengelolaan, pengumpulan, relevansi, kemudian pengujian dan penyajian data kepada masyarakat agar bagaimana suatu data ini menjadi objektif, kemudian data ini juga berguna untuk memecahkan suatu masalah di daerah tersebut atau di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Nah, mungkin kemudian selain definisi daripada penelitian juga, bagaimana sih kan kita bertanya bagaimana urgensi penelitian itu. Nah, menurut saya mengutip pendapat Sutrisno Hadi ya, salah satu pakar pendidikan. Jadi menurut Sutrisno Hadi ada 3 urgensi penelitian. Yang pertama, penelitian ini adalah sebuah upaya pengambilan atau penemuan suatu ilmu pengetahuan, teori dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentunya data yang diambil ini harus sesuai dengan realitas pada objek yang dimiliki. Dan yang kedua, ini ada yang namanya pengembangan. Tadi setelah ditemukan, kemudian urgensi kedua adalah pengembangan. Di sana data atau pengetahuan itu dikembangkan, kemudian diujikan kebenarannya agar valid. Jadi data ini sesuai tidaknya dengan masyarakat. Karena sifat daripada teori ilmu pengetahuan itu tidak statis, tapi dia dinamis, selalu berubah-ubah. Ketika misalkan teori ini benar, kenapa benar? Karena belum ada teori yang menyalahkan, mungkin seperti itu. Maka dalam penelitian juga urgensi itu selalu dikembangkan, diperbaharui, kemudian diujikan kebenarannya. Nah, yang ketiga, di sini ada yang namanya penelitian itu, kata Sutrisno Hadi, merupakan sebuah merupakan sebuah jalan yang harus dilalui dalam kita kan mahasiswa gitu, berarti harus bikin skripsi, dan itu dalam ada maka kemudian diujikan kebenarannya agar valid. Jadi data ini sesuai tidaknya dengan masyarakat. Karena sifat daripada teori ilmu pengetahuan itu tidak statis, tapi dia dinamis, selalu berubah-ubah. Ketika misalkan teori ini benar, kenapa benar? Karena belum ada teori yang menyalahkan, mungkin seperti itu. Maka dalam penelitian juga urgensi itu selalu dikembangkan, diperbaharui, kemudian diujikan kebenarannya. Nah, yang ketiga, di sini ada yang namanya penelitian itu, kata Sutrisno Hadi, merupakan sebuah merupakan sebuah jalan yang harus dilalui dalam kita kan mahasiswa gitu, berarti harus bikin skripsi, dan itu dalam ada penelitian. Jadi jalan yang harus dilalui untuk rasionalisasi dan relevansi. Jadi banyak berita-berita beredar hoax di mana-mana gitu. Ini karena tidak adanya penelitian dalam menemukan fakta-fakta. Nah, maka sebagai mahasiswa yang berpikir secara kritis, sistematik, dan rasional, penelitian ini menjadi sangat penting. Mungkin kemudian topik selanjutnya kita beralih kepada topik bagaimana sih cara membuat penelitian yang menarik, yang dapat membangun kepercayaan untuk tentunya kepada dospem kan, kalau ruang lingkup mahasiswa dospem, dan juga penguji dan teman-teman, kemudian masyarakat yang kita teliti. Nah, yang pertama ini kita membuat topik yang menarik. Tentunya topik yang menarik ini dapat dicapai dengan apa? Dengan mengikuti kemajuan zaman.
kayak isu-isu terkini seperti virus corona, kemudian gender, isu-isu pendidikan, studi gerakan Islam dan lain sebagainya. Topik-topik ini kita kemas semenarik mungkin agar dapat dibaca oleh banyak orang dan dapat bermanfaat tentunya. Nah, yang kedua, kita temukan titik relevansinya, apa, bagaimana, seperti apa nanti, metode apa yang harus kita pakai ketika kita melakukan penelitian, apakah metode kualitatif atau kuantitatif, itu tergantung. Nah, yang ketiga itu mengambil referensi dari hazanah-hazanah seperti teks-teks, jurnal-jurnal, buku-buku yang memang di sana kaya akan teori-teori, kemudian deskripsi tentang bagaimana masyarakat tersebut, ruang lingkupnya, objek yang kita teliti tersebut, dan pasti dari buku-buku atau referensi-referensi tersebut sesuai dengan variabel yang kita pakai untuk penelitian. Ya, di sini saya pemateri kedua akan menjelaskan kriteria latar belakang yang selanjutnya, yaitu mengemukakan fakta-fakta awal yang konkret. Konkret itu maksudnya benar-benar ada gitu, masalahnya tidak mengada-ada. Karena kita tidak mungkin meneliti masalah yang tidak akan kita teliti. Jadi kita harus mengemukakan fakta-fakta di latar belakang masalah itu sekonkret mungkin atau memang benar-benar ada. Selanjutnya kita juga harus menemukan atau mengemukakan kesenjangan antara desain itu adalah masalah yang telah ada, apa yang telah ada, dan dasolen itu apa yang diinginkan atau bisa jadi solusi dari masalah tersebut. Jadi kita di latar belakang masalah itu mengemukakan masalahnya itu apa yang sudah ada, dan kita kemukakan juga apa yang akan kita lakukan untuk penelitian masalah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Akbar akan meneruskan materi dari materi yang kedua, yang mana saya di sini akan sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang bagaimana sih ide-ide awal seorang mahasiswa untuk melakukan peneliti. Nah, setelah saya baca sedikit di Google, saya menemukan 3 kriteria atau 3 ide. Yang pertama yaitu cobalah menjadi seorang mata-mata, yang mana mata-mata tersebut bisa kita ibaratkan ya, mahasiswa itu harus berpikir kritis, mengamati dari setiap aspek-aspek, minimal dari aspek bidang kepemerintahan, bidang pendidikan, bidang politik dan sosial. Nah, setelah kita mengamati, pastikan kita ada kejanggalan. Nah, yang kedua yaitu ada fakta masalah. Nah, yang mana kita juga harus mengetahui faktanya, bukan isu-isu doang ya. Fakta masalah dari bidang yang kita teliti itu seperti apa. Nah, mungkin ada masalah seperti dari pendidikan, ini masalahnya dari gurunya atau dari siswanya. Nah, seperti itu. Mungkin ada masih original. Nah, yang ketiga yaitu ada temukan fokus masalah. Nah, yang ketiga ini fokus masalahnya itu pada bidang apa. Jadi bukan bidang apa sih, jadi yang tadinya umum menjadi khusus, seperti ibaratnya kita membahas tentang siswanya. Nah, siswanya itu dari kelas mana atau dari sekolah mana, seperti itu. Nah, untuk itu mungkin, nah itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.